bahwa nama dokternya Eric Berg. Nanti kalau mau dicari di Google, di YouTube juga ada. Dokter Dr. Eric Berg, ERIC-BERG, ahli kanker dari Amerika. Terus ditambahkan Dr. Eric Berg, low cancer country, negara yang paling rendah kanker. Ternyata seplanet bumi ini yang paling rendah kankernya di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah tuh ya Jazirah Arab, Syam, ya. Dan kalau sekarang Syam 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, sama satu lagi Suriah 4 ya. Palestina, Yordania, Lebanon, sama Suriah. Jazirah Arab sekarang 7 negara, Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Di sana padahal tinggi sekali konsumsi gulanya. Sedangkan tanya ke dokter-dokter nanti makanannya sel kanker itu adalah gula. Ya, jadi bagi yang suka, dan mohon maaf ya, gula itu bukan melulu kita minum yang manis-manis. Nasi mengandung gula. Makanan yang tepung-tepungan juga diolahnya nanti jadi gula di dalam tubuh. Ya. Tinggi sekali. Iya, di sana ada obesitas, ada kegemukan, dan juga ada diabetes. Tapi kanker rendah sekali. Secara statistik, ini tambahan pengetahuan medis ya, dari 100.000 orang, standarnya ada 198 orang kena kanker. Dari 100.000 ada 198 orang kena kanker. Di Jazirah Arab beliau munculin datanya. Di Arab Saudi cuma 96 dari 100.000. Kuwait 101. Dan datanya dijelasin oleh beliau ya. Tapi semuanya di bawah 120. Negara tertinggi yang paling tinggi kankernya Australia, 400-an lebih dari 100.000 orang. Yang kedua Irlandia 350-an. Yang ketiga Hongaria di 300-an juga. Amerika peringkat 4 250-an dari 100.000 orang. Indonesia tidak disebut di situ ya. Indonesia mah beling juga dimakan Bu ya, Insya Allah keripik beling ya. Jadi kita lanjut dulu sebelum kita lanjut ke bahasan kajiannya. Nah akhirnya beliau menyebutkan kenapa ya di Jazirah Arab itu, di Timur Tengah itu amat sangat sedikit orang yang kena kanker. Maka jawaban pertamanya adalah karena mereka puasa. Ibu kalau ada yang pernah tes darah ke Prodia gitu ya, disuruh puasa dulu ya, 10 jam jangan makan dulu ya Bu. Ya. Karena memang ya Bu, penyakit yang nanti akhirnya kita derita kan ada andil makanan kita ya dong. Makan berminyak terus nanti ya kolesterol, makan emping bisa samurai ya. Makan beling ya tajam ya. Nah, ada dong, ada kaitannya kan yang kita makan ya. Maka dan memang ternyata kalau ditanya ke dokter-dokter ya, puasa sehat atau buruk? Sehat. Dan ya kita mah diwajibin dalam setahun tuh ada yang 1 bulan wajib harus puasa, belum yang sunah-sunahnya ya. Dan ternyata yang puasanya orang Islam yang paling tepat dari durasinya, frekuensinya seberapa seringnya, dan memang untuk proses detoksifikasi. Satu karena mereka berpuasa. Yang kedua karena alasan yang keduanya adalah ya kita sering makan, bahkan dijadikan sunnah rempah-rempah seperti contoh habatus sauda. Kita kalau beli botol habatus sauda itu suka disertai hadisnya. Habatus sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ya, zaitun, itu menyehatkan. Kurma, bahkan kurma ajwa, kan kalau kita bahas tentang kurma ajwa ini kurma nabinya, siapa mau makan kurma ajwa pagi hari 7 butir, maka hari itu dia selamat dari sihir dan racun ya. Tapi Bu nggak usah tes minum racun juga ya. Bisa ya Bu, kalau udah minum makan kurma tapi masih keracunan, dan kurmanya KW berarti. Kadang ada ya. Ya, karena Nabi jelas nggak bisa bohong ya, nggak mungkin berbohong. Yang kedua makan itu. Yang ketiga, mohon maaf ya, yang ini mungkin akan ada yang kurang sepakat karena rendahnya tingkat perokok di sana. Karena biar gimana ya, terlepas ada yang beda pendapat terkait hukum rokok. Satu, memang kalau di Jazirah Arab lebih banyak yang tegas banget bahwa rokok itu haram di sana. Sehingga ketika akhirnya udah satu negara tahunya itu haram, ya orang ngejualnya juga ngeri-ngeri, orang belinya juga. Ya ibarat orang beli narkoba kan takut-takut karena tahu haram gitu. Nah maka kalau di sana narkoba rokok dianggap haram, jadi kayak saya beli itu agak ragu jadinya. Ada sih yang jual tetap ada, ya.
Dan yang keempat, karena mereka dilarang minum alkohol, kan negara Islam ya. Sehingga itu menyebab makan gulanya tinggi, tapi insya Allah sehat. Oh, lihat, oh sabar ya, biar lewat dulu ya. Itu teh mungkin mau ikut ngaji, cuman gimana aku suruh gawe. Semoga mereka semua selamat sampai tujuan. Mungkin kalau punya pilihan juga semuanya pengennya mau ngaji ya, tapi ada yang harus kerja, ada yang harus gimana. Ya, bismillah. Yuk lanjut. Tadi kita udah disebut balapan ya, antara aslinya nggak tahu nih umur kita duluan atau Ramadan duluan. Sebetulnya kan salah satu hikmahnya umur dirahasiakan itu ada 5. Ada? Yang pertama, supaya agar apa? Agar kita jangan menunda-nunda kewajiban. Jangan menunda-nunda kewajiban. Baik kewajiban ke Allah ataupun kewajiban ke manusia, kita punya pekerjaan. Ya. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling Allah cintai? Jawabannya beliau jawab, pertama, salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Keduanya birrul walidain, ketiganya baru jihad fisabilillah. Ya. Kan aslinya kita diciptakan ada tujuannya. Gak mungkin kan Allah bikin kita tuh iseng, pasti ada tujuannya. Yang satu jelas ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat 51 ayat 56 ada ya. Ada juga untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 30 kiri atas. Fil ardi khalifah itu seperti apa dijelaskan di Quran surat 11 surat Hud ayat 61-nya. Wasda'amarukum fiha, memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Jadi bukan merusak. Kalau tangan kita lebih sering merusak daripada menciptakan sesuatu yang baik-baik, berarti kita lagi salah fungsi ya. Astagfirullahaladzim, memakmurkan apa yang ada di dalam. Terus berarti yang kita kerja, yang kita ngapain aja segala macam, ada yang dagang, ada yang jualan, kan cuma ngisi waktu luang sampai tugas kita sebetulnya datang lagi waktunya sholat, ibadah ya. Nah, tapi alhamdulillah ada ibadahnya luas. Makanya balik lagi kayak ini kan setan gak suka kita ngaji, tapi juga sulit bagi setan untuk bikin kita beres dari sini itu ngerampok rame-rame. Susah dong. Maka cara paling gampangnya dikasih was-was. Pulang pengajian, ketemu sama tetangga, dapat bisikan, itu tetangga rumah dekat masjid gak pernah kelihatan di masjid. Ngaco, suciannya saya. Hati-hati, suka nggak ngomong, tapi asa kan, ya gitulah masa syaitannya. Padahal nggak ada yang tahu. Bisa jadi dia nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, sebelum isya, setelah isya masih belum pulang. Tahu-tahu 5 waktunya terjaga, masjid banyak kok di Indonesia. Kita malam masih ngomong, dia lagi tahajud, nggak ada yang tahu. Dia nyari duit dari gelap sampai gelap, ternyata anak yatim, terus punya adik 5, dia harus gantiin peran orang tuanya, jadi harus kerja sampai sebegitu, nggak ada yang tahu. Kadang ketika ditanya, ibu kenapa bisa ngaji? Mungkin ada yang jawab, oh alhamdulillah emang udah nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Dilarang sama suami. Kenapa dilarang sama suami? Alhamdulillah suami udah cukup dari penghasilannya. Kenapa suami cukup penghasilannya? Alhamdulillah dulu kuliahnya tinggi, di puncak berarti ya kuliahnya tinggi. Bukan itu maksudnya. Kenapa kuliahnya tinggi? Alhamdulillah dulu mertua tuh ada biaya. Kenapa mertuanya kaya? Ya ujung-ujungnya mah dari Allah ya. Nah kan kalau ditanya lagi berarti ini kita bisa nyampe masjid kayak begini karena kitanya yang udah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Kalau mau jujur ya, Allah gak ngizinin kita ke masjid gampang. Ada aja kunci motornya hilang, ada yang motornya hilang, kuncinya ada. Ada kan yang kayak gitu? Ya. Atau ibunya hilang. Ya. Atau motornya ada, kuncinya ada, ibunya ada, iman yang hilang, oh itu lebih bahaya. Dia ada. Nyampe. Siapa yang kesini naik motor? Saya. Siapa yang tadi naik motor kesini jatuh dulu? Nggak ada. Sok jujur bu, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau lebih sering selamat bu? Selamat.
sayang Allah sama ibu. Yang celaka yang enggak, bapak-bapak belakang kagok liatin si ibu. Mana sih? Bu, ini mah pesan betulan Bu ya, nggak semuanya sih kayak gitu. Tapi bisi yang naik motor kadang ibu-ibu Bu, naik motor dari gang ke jalan gede deh, jangan langsung ke tengah. Ya, pinggir dulu nih, di palu. Melanggar. Sekalinya pasang lampu sennya bener, ketutup sama kerudungnya. Alhamdulillah sih hijabnya panjang, tapi ya, kita sabar sama ibu ya. Jangan ada kewajibannya, termasuk kerjaan ya, kerjaan juga ada akadnya. Kita ada orang kerja di kantor misalkan jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5. Istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Ya berarti di jam-jam tersebut urusan kerjaan. Jangan mentang-mentang yang ditugasin ke saya udah beres. Masih ada kosong nih misalkan dari jam 4 sampai jam 5 nya masih jam kerjaan, kita ngurus dagangan online kita sendiri. Itu termasuk harus dijaga, lebih hati-hati. Ya. Hati-hati. Nih, Nabi pernah ditanya, bagaimana cara agar kita dicintai Allah dan dicintai manusia? Dicintai Allah dan dicintai manusia. Nabinya menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu pada dunia, kamu akan dicintai Allah. Ada terusannya, izhad ma fi aidin nas. Di riwayat lain bukan aidin nas tapi indan nas. Yuhibbukan nas. Kalau aidin nas artinya di tangan manusia, indan nas di sisi manusia. Ya. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di sisi manusia, kamu akan dicintai manusia. Pertanyaannya, kok zuhud teh apa? Penjelasan tentang zuhud yang paling sederhana adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Lagi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Ya. Nah, jadi orang zuhudnya nggak melulu, mohon maaf ya, dikonotasikan miskin, nggak punya uang. Bisa jadi ada orang kaya tapi zuhud, saldonya banyak, tapi dia misalkan jalan-jalan ke mall, jam tangan bagus nih 5 miliar, duitnya ada, tapi dia mikir, ini manfaat nggak bagi akhirat saya? Kalau sekiranya enggak, malah bikin saya cuma jadi kayak petasan petenteng caper di hadapan teman pas lagi kumpul. Enggak, tak dulu. Karena dajjal, kalau kadang mobil masih leheng ya, karena mobil 5 miliar sama mobil 100 juta second biasanya kencengan yang 5 miliar memang. Ini jam tangan 35.000 sama jam tangan 5 miliar emang kecepatannya beda. Sarua. Yang 5 kene. Nggak ada Pak, jam tangan Bapak 5 miliar, kelebihannya apa Pak? 1 jamnya setara 5 menit, ini itu rusak. Ya. Jadi ya gitu ya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Zuhudnya itu. Jadi bukan berarti lu mau zuhud, entar dulu zuhud. Kok Abdurrahman bin Auf kaya, tapi kalau ditanya zuhud, masa yang nggak zuhud? 10 sahabat yang dijamin surga. Ya. Zuhudlah kamu terhadap dunia, kau dicintai Allah. Jadi melihat dunia teh be aja gitu, ya. Zuhudlah kamu terhadap yang ada di tangan manusia. Orang rebutan harta, orang rebutan popularitas, kita biasa aja udah, nggak caper, nggak licik-licikan demi bisa dapat untung lebih. Nanti orang suka karena urusan sama dia mah nggak serakah ya, nggak ikut, nggak fitnah, nggak nusuk dari belakang. Orang suka lama-lama aman kalau urusan sama dia mah. Zuhudlah kamu pada dunia dicintai Allah. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan manusia, kau akan dicintai manusia. Oh, itu tegas banget dari Nabi, udah jelas banget. Di atas zuhud ada satu tingkatan lagi. Warok, pernah dengar warok? Kalau di bahasa Sunda mah kadang ada tadi warok ya, itu beda bahasa ya, beda ya. Ada yang suka menerjemahkan warok itu hati-hati, tapi lebih tepatnya adalah seperti ini. Meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhirat kita. Beda tipis ya sama zuhud. Zuhud meninggalkan sesuatu yang berbahaya, yang tidak manfaat bagi akhirat kita. Kalau warok meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhirat. Ini lebih tinggi lagi. Contoh, kerja di kantor, ada printer
Istri mau dagang kolang kaling numpang ngeprint kolang kaling ceneneng misalkan. Ada kolang kaling tuh misalnya kan saya ini misal. Jadi punten jika ada kesamaan nama ini hanya kisah fiktif ya. Enggak, tapi betul lah kita ngeprint buat di rumah. Hati-hati kan si bosnya beli tinta, beli printer, beli kertas untuk urusan kerjaan. Kita pakai untuk urusan pribadi nggak izin lagi. Kalau si bosnya nggak itu, demi Allah dituntut itu nanti. Bukan hak kita soalnya. Terus kok gimana kalau ada kepala? Izin, minta kehalalan. Bos, saya pernah pakai ini tanpa izin. Saya sekarang minta izin. Dan bismillah kan kalau emang dia ganti rugi satu kertas masa nggak sanggup? Gak bisa, saya nggak ridho ganti rugi. Ya bos, bismillah, maaf ya bos, jangan malah ngomel. Kadang suka mentang-mentang, iya orang teh ada yang lebih kaya. Terus ketika akhirnya kita ngambil sesuatu yang menurut kita sedikit, kita kayak seolah-olah kan dia kaya, aku cuma ngambil sedikit nggak apa-apa. Aku tak dulu kan kayak gitu, ini masalah hak siapa? Ya. Maka ini juga hati-hati ya. Kalau piknik misalkan anak SMA sekamar sama temannya, kamar mandinya satu, mau sikat gigi, sikatnya bawa, odolnya nggak ada odol temannya. Izin bilang, punya siapa? Saya pakai kan. Kok gimana kalau pakai dulu baru nanti keluar orang yang waro betulan? Nggak berani, takut nggak ada umur sampai keluar kamar mandi. Kan sebisa mungkin nggak mau ngambil yang bukan hak. Ya. Segitunya, ya. Itu, masya Allah. Ada lagi, ibu mau latihan apa? Mau? Mau nggak? Benar. Sekali lagi, mau tidak? Tes ya. Nanti pulang, bapak ibu ke dapur. Terus cek tabung gasnya pakai yang mana? Ya. Kalau ternyata yang mewah yang 3 kilo, isi belum pernah baca ada tulisan apa di situ. Taruh dulu di meja. Ada tulisan apa? Hanya untuk masyarakat. Punten, ibu miskin kan? Nah dulu saya jelasin dulu ya, izin ya. Kenapa itu murah? Karena disubsidi. Berarti ada yang seharusnya lebih berhak untuk beli itu. Misal ada orang yang seharusnya didesakan kaya. Dulu kita jelasin dulu deh. Saya sampai cari di Google definisi miskin menurut negara yang ditulis di situ apa. Ternyata dapat. Saya lupa nomor undang-undang atau pasalnya. Tapi intinya adalah seseorang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Memang ada ataunya, atau para pedagang-pedagang kecil yang dipikul, yang itu termasuk. Maka punten, mobil ada, restoran punya, pakai yang 3 kilo. Dan dia, itu kan tadi apa? Murah karena disubsidi kan? Terus ada orang yang seharusnya berhak beli yang disubsidi, jadi nggak bisa beli gara-gara udah diborong sama yang seharusnya nggak berhak beli. Demi Allah dituntut itu nanti dia ada orang ngambil yang bukan haknya itu. Ya ganti kawin. Ya. Bebas sih yang warna apa aja. Tapi inti dari ceramah ini tuh cuma ngajak jangan ngambil yang bukan hak kita. Ya. Oh tapi begini sistemnya dan berdoa. Siapapun yang zolim dia yang rugi. Pemerintahnya misalkan yang zolim, pemerintahnya. Pangkalan yang zolim, pangkalannya. Intinya mah Allah adil. Yang penting jangan kitanya yang zolim. Sama ini segala macam juga ya. Di luar mau ke tempat wudhu lagi, sepatu kita repot pakai kaos kaki sama segala macam. Sendal siapa nih? Pakai hula weh. Pas orangnya lihat nyariin sendal saya mana, tahu di dia. Oh kalau nggak ridho itu. Karena kan orang gampangin, gampangin. Pokoknya belajar kayak gitu sekarang. Wah itu masya Allah amalannya. Dan itu kalau guru suka bilang ya, dulu waktu saya kuliah lagi jurusan hadis, di awal pasti ada ngaji kitab adab. Waktu itu pakai kitabnya Tazkiratus Sami wal Mutakallim karya Imam Ibnu Jamaah.
Nyampailah di satu bahasa terkait bagaimana memilih guru. Dari sekian banyak kriteria yang beliau sebutkan, ternyata nomor satunya bukan yang paling banyak ilmunya, tapi beliau menyebutkan yang paling wow. Kenapa bukan yang paling banyak ilmu? Betul. Bicara ilmu, bicara pintar, koruptor dia pada pintar. Ya, tapi nggak peduli ngambil bukan hak dia. Ya. Tapi kalau guru, wow, dia nggak berani bicara sesuatu pasti jadi manfaat. Boro-boro ngatain orang ini, ngatain orang itu nggak berani. Ya. Karena begitu kalau dia meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhirat. Dan tujuan pendidikan pintar bagus, tapi mohon maaf, tujuan pendidikan dalam Islam kan bukan bikin pintar. Pintar mah bukan tergantung IQ betulan. Karena tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Allah udah mau nitipin ilmunya. Lihat Hafiz Indonesia itu ada yang najak yang di kursi roda. Apa 30 juz, berikut terjemahan halamannya pojok kiri kanan atas, sedangkan dia disuruh bandingin huruf M sama huruf N, yang mana huruf N, bingung mikir. Tapi Quran apa segitunya? Tergantung Allah. Bismillah. Berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Bukan bikin pintar. Karena tadi dia sekedar pintar, contoh punten ya, mohon maaf. Ada maling bodoh. Malingnya pengen nangkep ayam. Ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh berarti ya teman. Lihat, ada orang jahat tapi bodoh, jangankan nyalakain orang, nyalakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang makan jutaan rakyatnya. Jadi bukan itu tujuan pendidikan dalam Islam. Pintar itu efek samping. Tujuan utamanya apa? Nah, ini diulang 4 kali. Di Al-Baqarah 151, Al-Baqarah 129, di ada Imrannya seingat saya di 164, atau di surat 62 Al-Jumu'ah ayat 62 ya. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan kitabnya, lalu wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Apa kita pikir Rasulullah datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pintar gitu? Udah pada pintar orang Quraisy itu. Orang Quraisy itu ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Surah 106 surat Quraisy. Di atasnya ayat kedua. Orang Quraisy itu rihlatasyita. Dia rihlah jalan-jalan. Kan beda sama kita. Orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit, ya kan? Iya. Mereka rihlah jadi duit, ke Syams, ke negeri ke utara, ke negeri Syams jadi cuan, untung jago dagang, ke selatan ke negeri Yaman cuan, untung. Terus Rasul datang kepada mereka pengen bikin mereka pintar. Enggak, udah pada pintar. Tapi itu dia. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi wa yuzakkihim itu menyucikan jiwa, pengen nyuciin jiwa maksudnya. Kita senang ya anak kita pintar ya. Tapi kalau ternyata kurang ajar ke kita juga, pintar, matematikanya jago banget, otaknya kayak kalkulator, tapi dimintain tolong ngelawan melulu, coba kan kita sakit hati. Daripada misalkan ini anak ditanya, nah 2 tambah 2 berapa? Nah 5 bu, ya Allah. Tapi ibu bangun subuh dia lagi beres tahajud sama witir. Anak lain dimintain tolong harus berantem dulu sama ibunya. Anak ini malah nanya, ada yang bisa aku bantu mama? Anak lain entah jam segini belum pulang, anak kita kemana? Di masjid, katanya hari ini setoran juz 27. Kan enak gitu. Daripada misalkan anak tampan, kaya, cantik, rupawan, viral, terkenal, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Ayo Zaki, menyucikan jiwa ya. Karena penting, halusnya syaitan makin sering kita ngaji. Ya udah, cara paling gampangnya dibikin sombong aja. Belum sunnah dia, nggak sesuai tuntunan. Ya kalau belum kasih tahu, atau bukan difonis ya, usah berantem dulu. Kadang kalau dipikir lagi tadi, ya Allah bisa aku yang kenal ngaji, bisa aku yang dibikin mau ngaji. Kalau Allah mau, bisa aku yang dibiarin ngacor, dia yang taat. Kalau ketemu sama yang masih dosa sama makin taat, masih taat ya. Itulah, jangan malah difonis dia dan ajakin baik aja, jangan disuruh. Oh saya punya teman dikasih tahu 10 tahun gak soleh-soleh, diajakin sholat 10 tahun gak pernah mau sholat. Ya selamat, berarti selama 10 tahun dapat pahala dakwah. Iya dong.
Daripada misalkan sekali pengajian, ibu sing soleha, langsung ibu soleha sampai mati. Ya udah nggak ada pengajian lagi berarti. Udah soleha udah. Bentar ya bu, kita meninggal nggak ditanya berapa orang yang kamu solehin. Kita meninggal nggak ditanya berapa orang yang kamu buat jadi mualaf. Tapi bisa jadi pertanyaannya, apa alasan kamu dakwah atau apa? Cuma sekedar ngumpulin fans penenangnya di dunia. Gak laku di hadapan Allah. Ya. Bisa jadi ada guru PAUD 30 tahun ngajar gak ada satupun muridnya yang jadi artis, jadi viral, tapi ikhlas bila kita Allah. Sia-sia gak di hadapan Allah? Gak mungkin, pasti jadi pahala. Daripada baru setahun ngajar, muridnya jadi artis, viral, malah jadi sombong, terus kadang transferan lagi dari muridnya. Nyampein orang jadi baik, ya Allah lah yang ubah, bukan kitanya, jangan ngaku-ngaku. Orang gak jadi baik, kita gak pernah disuruh ubah orang, selagi niatnya benar tetap jadi pahala. Bismillah, enak kan? Ya. Enak kan kalau kayak gitu? Coba kalau dibalik, kita udah nyolehin 99 orang, ternyata sudah mati, di depan pintu surga ada spanduk gede tulisan, yang boleh masuk sini cuma yang udah mualafin 100 orang, aduh kurang hiji. Ini sih balik tuh. Tapi misalkan dia dakwah puluhan tahun, gak ada satupun yang jadi mau sholat gara-gara dia. Selagi niatnya bener, nggak sia-sia. Emang kita pernah disuruh ngubah orang gitu? Enggak. Kalau manusia dikasih kemampuan sama Allah untuk bisa mengubah manusia mutlak langsung jadi soleh, ya satu dunia udah soleh berkat dakwahnya Nabi. Tapi kok pamannya Nabi enggak? Abu Thalib. Tapi kok anaknya Nabi Nuh nggak masuk Islam 950 tahun didakwahi? Nggak pernah disuruh ngubah orang. Ada pernah ada ibu-ibu yang udah sepuh, pipisnya harus diranjang pakai pispot, dan pipisnya sering sekali. Jadi kadang minta maaf ke anaknya, maaf ya nak, jadi harus bangun terus 10 menit sekali bersihin pipis mama. Namanya anak soleh, menjawabnya malah kayak gini, gak apa-apa mama, berarti 10 menit sekali aku dapat pahala. Kalau dipikirnya masih untung rugi terus, nyebelin ini punya ibu kayak gini. Kita ngejar apa sih hidup teh? Lagi sama-sama ngumpul pahala kan? Ya. Jadi jangan nunda kewajiban, itu satu. Yang kedua, jangan menunda tobat. Jangan menunda tadi yang hikmah ajal tidak disembunyikan itu. Satu, agar kita tidak menunda kewajiban. Yang kedua, jangan tunda tobat. Karena izin, aslinya yang paling bahaya buat diri kita kan adalah dosa kita sendiri, betul? Oh ada orang niat jahat, Allah nggak ngizinin kita jadi korbannya, gampang. Harus sejanjian kita dibikin mogok motornya, jadi nggak jadi ketipu. Gampang. Mereka suka pernah ada ini ya. Orang cerita misalkan kehilangan, entah mobil, entah motor, entah handphone, entah apa. Saya suka bilang kayak gini, daripada nyalahin malingnya, ya malingnya mah jelas kurang ajar. Dan kalau emang soleh nggak akan maling, ya. Tapi yang saya tahu mah, kalau itu barang masih milik, maka mau barangnya lupa, motornya diparkir di depan, kuncinya ngegantung, BPKB-nya di atas meja, duit sisa cicilannya ditaruh di depan, lengkap. Kalau kata Allah itu nggak hilang, paling ada yang nyimpan nih, benar. Tapi kalau kata Allah memang waktunya hilang, ditaruh di dalam berangkas juga bisa hilang seberangkas-berangkasnya. Kalau memang itu harus jadi penggugur dosa kita. Jadi daripada sibuk nyalahin orang, mending sibuk pikirin, ya Allah, maling banyak, motor banyak, oh yang kena saya. Siapa yang paling beruntung dari kejadian itu? Yang akhirnya jadi tambah dekat sama Allah. Kok malingnya enak, dia nggak capek-capek kerja, tahu-tahu langsung dapat motor. Dikira itu nggak akan datang itu ke pengadilan Allah. Kemarin kami juga dapat kisah ya, orang-orang yang pada ketipu, yang pada apa. Setelah diperhatikan, orang yang paling bilang, saya pernah ketipu ini, saya pernah ketipu arisan, saya pernah ketipu itu. Saya perhatiin, cincinnya masih gede juga sama gelarnya. Iya makmur-makmur juga gitu. Enggak, kecuali dia cerita kayak gitu sambil dalam keadaan lagi kelaparan di emperan Indomaret, enggak. Naik mobil masih, sedangkan pelakunya
hasil nipunya habis, kudu nipu lagi, hasil nyolongnya habis, kudu nyolong lagi, tetap mohon maaf ya bahasa kasarnya, tetap langsat hidupnya, masih nggak cukup juga.